Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba melanjutkan latihan LeetCode ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal longest nice substring gitu ya. Ini mungkin masuk ke kategori mudah, tapi sebenarnya ketika kita mengerjakan soal ini itu bisa jadi cukup sulit teman-teman. Karena mungkin definisi dari nice substringnya itu perlu kita perjelas lagi ya. Jadi that's okay kalau teman-teman masih belum begitu paham dengan apa yang ingin coba kita selesaikan. Di sini aku coba jelaskan ya. Nah, jadi kita diminta ya untuk mencari substring yang nice yang panjangnya itu yang paling panjang di antara yang lain. Oke. Jadi misalkan gini teman-teman. Aku punya input S sama dengan kayak gini ya. Ini aku coba tulis di sini. Nah, cuman sekarang ini aku akan ubah modifikasi contohnya. Jadi yang dia awalnya Y A Z A gede A Y. Nah, sekarang aku mau tambahkan jadi K K B B ya. Oke. Nah, kalau seperti ini kira-kira yang mana yang substring yang nice? Jadi nice itu maksudnya adalah di substring atau di part dari si S-nya itu dia mengandung ini teman-teman, uppercase dan juga lowercase ya. Maksudnya uppercase itu adalah huruf besar, sedangkan lowercase itu adalah huruf kecil teman-teman ya. Nah, kalau di sini ya, yang aku lingkari ini, yang aku baru buat contoh ini, itu dia substringnya yang paling panjang itu adalah yang ini teman-teman. Oke. Nah, kenapa nggak yang ini? Maaf, harusnya di sini. Nah, kenapa nggak yang di sini? Karena ini kan dia cuma 3 ya teman-teman. Oke. Nah, sedangkan ini tuh bisa 4 ya. Kalau kita hitung jumlah karakternya atau hurufnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dan nggak dieksplisitkan di soal itu terkait dengan gini teman-teman. Jadi dalam satu substring ya, itu dia bisa terdiri dari beberapa huruf yang berbeda. Yang penting tiap huruf yang sama itu dia mengandung huruf besar dan huruf kecil. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah gini teman-teman. Gimana kalau seandainya si contohnya itu kayak gini, Y A Z A, habis itu A A Y. Nah, sekarang aku tambahin gini, K B, lalu K B kayak gini. Nah, kalau coba teman-teman lihat betul gitu ya. Oke, yang substring nice terpanjang itu yang mana? Tetap yang ini teman-teman. Kenapa? Karena gini. Karena walaupun si K-nya ini ya yang besar dan yang kecil itu nggak berdekatan satu sama lain, as long as dia masuk dalam satu substring yang sama, ya itu kita masih bisa sebut bahwa si substring itu mengandung dua huruf baik yang besar maupun yang kecil dari jenis huruf yang sama, yaitu yang K ini ya. Jadi si K dan K-nya itu dia ada huruf besar dan ada huruf kecil. Begitupun juga dengan huruf B yang besar dan huruf B yang kecil. Walaupun dia agak berjauhan, tapi karena dia terkandung dalam satu substring yang sama gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa si B-nya itu dia juga nice gitu ya. Artinya dia ada huruf besar dan ada huruf kecil. Oke, sampai sini paham ya? Nah, mungkin satu lagi yang kita perlu perhatikan adalah gini teman-teman. Yang namanya substring itu dia harus berdekatan. Yang namanya karakter yang nice itu nggak harus berdekatan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi misalkan ya, kayak contoh yang pertama ini ya, aku coba kesini lagi, oke? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, si Y yang besar dan Y yang kecil itu kan dia terkandung dalam S kan ya, oke? Nah, tapi ya di sini karena dia dipisahkan sama si karakter Z ini ya, karakter Z ini itu adalah karakter yang dia nggak ada huruf besarnya. Kalau di contoh yang pertama, ya nggak? Oke? Nah, si karakter Z ini itu kita bilang sebagai karakter yang nggak nice. Ya, nah si karakter yang nggak nice ini dia sebenarnya memisahkan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita jadikan si karakter yang nggak nice itu sebagai titik pemisah, maka kita akan dapat substring yang sebelah kiri dan substring yang sebelah kanan. Yang aku coba ini ya, highlight di sini ya teman-teman ya. Nah, karena substring yang di sebelah kiri itu dia ada Y besar, tapi substring yang di sebelah kanan dia hanya mengandung Y yang kecil. Karena dia berada di substring yang berbeda, maka si Y itu pada akhirnya kita nggak bisa masukin ke output. Kenapa? Karena Y yang kecil itu berada di substring yang kiri, Y yang besar itu berada, Y yang kecil itu berada di substring yang kanan ya. Sedangkan Y yang besar itu berada di substring yang kiri. Karena dia berbeda substring, maka kita nggak bisa bilang itu sebagai karakter yang nice atau mengandung huruf besar dan huruf kecil.
kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi substring itu dia harus berdekatan antar huruf, tapi kalau si nice karakternya atau karakter yang mengandung dua huruf besar dan huruf kecil itu dia nggak harus berdekatan, nggak apa-apa, yang penting terkandung dalam substring ini dan dia nggak dipisah sama yang namanya karakter yang nggak nice tadi, yang nggak ada huruf besar atau huruf kecil. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini aku coba hapus dulu teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya ya, terus gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Nah, aku coba mulai dari ini teman-teman. Kan kita kan mau mencari panjang dari si substring yang nice ya. Tadi kita udah coba pahami ya bahwa suatu string itu kita bisa pisahkan ya berdasarkan apa? Berdasarkan keberadaan si karakter yang nggak ada huruf kecil atau huruf besarnya. Jadi kalau Z yang kayak gini, ini lihat contoh yang pertama ya teman-teman ya. Huruf Z kan kecil nih, tapi di S di input kita dia nggak ada huruf besarnya. Maka sebenarnya si Z ini ya itu dia akan jadi pemisah. Kenapa jadi pemisah? Karena kita nggak bisa return S jadi output kan ya. Karena kalau kita return S kan dia ada karakter yang nggak nice ya, sehingga kita perlu pisahkan nih si sebelah kiri dari si karakter yang nggak nice dan sebelah kanan karakter yang nggak nice tadi ya. Kenapa? Karena kita pengen cari part dari si input yang dia itu nice dan dia yang paling panjang ya kan ya. Nah, dari sini bisa kita lihat yang sebelah kiri itu akan jadi substring pertama, yang sebelah kanan akan menjadi substring yang kedua ya. Nah, yang sebelah kiri ini itu dia nggak ada huruf Y yang kecil ya nggak, dan A yang besar. Maka sebenarnya di sini kita nggak bisa return apa-apa. Oke. Nah, lalu yang substring yang di kanan yang kedua ini itu dia ada huruf A kecil, ada huruf A besar, ada huruf A kecil. Ini ada 3 ya kan. Nah, sedangkan yang Y-nya cuma sendirian, dia nggak ada nih huruf besar di substring yang kanan, maka dia nggak nice ya kan ya. Sehingga yang kita punya yang nice ya sebenarnya cuma satu di sini, yaitu AA sama A kecil, yaitu panjangnya 3 gitu teman-teman ya. Tapi kalau contoh yang ini ya aku buat di sini ya, yang di tengah-tengah ini, nah itu dia ada 2 kan ya, ada 3 sama 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan karakter yang nggak nice ini dia selalu menjadi pemisah teman-teman ya. Oke. Maaf, Y-nya itu harusnya bukan ya. Jadi awalnya di Z nih. Ya, jadi kita awalnya ke Z dulu. Oke. Jadi aku coba tulis ulang ya biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi misalkan ini Y, A, lalu ini ada si Z ya. Lalu ada A, Y, K, B, misalkan kayak gini. Oke. Nah, si input ini itu kita awalnya akan pisahkan berdasarkan karakter yang nggak nice atau nggak ada huruf besar atau huruf kecil di input kita. Nah, ternyata di sini kan hanya ada huruf Z kan ya. Oke. Nah, si huruf Z ini ya, itu dia akan jadi pemisah, ingat ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa dapat substring yang pertama yang di sebelah kirinya, lalu ada substring yang kedua ya di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kirinya kan nggak ada tuh yang nice kan ya. Jadi kan nggak ada huruf kecil atau huruf besar di sini kan ya. Jadi nggak ada Y kecil ataupun A besar. Jadi ini setelah kita proses nggak ada return apa-apa. Kita ke yang kedua nih ya, yang di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kalau teman-teman perhatikan sekarang yang menjadi karakter yang nggak nice atau yang nggak ada huruf besar atau huruf kecil itu adalah si Y ya nggak teman-teman? Karena si Y ini nggak ada Y besarnya di sini nih. Kalau di substring pertama ada Y besar, tapi kan dia beda substring ya, jadi nggak bisa tuh ya. Jadi dia harus ada di satu substring yang sama ya. Berarti si Y yang besar ini karena nggak ada di substring yang kedua, kita bisa jadikan ini sebagai karakter yang nggak nice ya. Jadi dia menjadi pemisah di sini. Ya, dari sini kita bisa dapat ini substring di sebelah kirinya lagi. Ya, dia ada yang nice ya karena ada huruf kecil dan huruf besar. Nah, ini panjangnya 3 gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanannya gitu ya, itu juga substring yang nice gitu ya karena ada huruf kecil dan huruf besar untuk K dan B ya. Jadi dia ada 4 panjangnya. Nah, 3 dan 4 lebih gede 4 kan ya. Makanya akan kita kembalikan, yang akan kita jadikan output itu adalah yang ini teman-teman, yang K, B, B. Oke, sampai sini paham ya? Nah, berarti sebenarnya problem yang kita hadapi itu adalah divide and conquer teman-teman ya. Oke, jadi kita bagi-bagi lalu kita coba analisis dari situ. Oke. Nah, mungkin untuk lebih kebayangnya kita coba mulai ngoding bareng-bareng ya. Teman-teman bisa ingat ya apa yang saya coba jelaskan di sini. Nanti kalau masih ada yang lupa boleh diulang lagi videonya gitu ya. But sekarang kita bisa mulai ngoding bareng-bareng. Oke. Ini aku coba hapus dulu tulisannya. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan coba define beberapa base case ya. Karena ingat ya kalau divide and conquer itu biasanya kita pakai fungsi rekursif ya. Nah, jadi di sini aku pun juga akan memakai fungsi rekursif di C++ ya. Jadi kalau rekursif berarti kita perlu ngedefine base case-nya ya. Base case-nya bisa ada satu atau beberapa ya. Nah, base case yang pertama itu adalah kalau seandainya si banyaknya elemen di
input S itu dia kurang dari 2 ya, berarti kalau kurang dari 2 kan dia bisa 1, dia bisa 0 ya nggak. Nah kalau dia kurang dari 2 kita bisa pastikan bahwa nggak ada yang nice ya nggak. Kenapa? Karena kalau dia nice itu syaratnya minimal harus 2. Kenapa minimal harus 2? Karena ingat teman-teman ya, dia itu harus ada huruf besar dan ada huruf kecil gitu ya. Ya, jadi minimal banget 2 jumlahnya ya. Tapi kalau jumlah elemen nggak 2 atau kurang dari itu ya, apalagi 1, 0, ya itu udah pasti kita bisa bilang bahwa nggak ada nice di situ ya, karena nggak ada ya, huruf besar atau huruf kecil. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah setelah itu di sini aku bisa, ini aku coba kasih komen ya biar teman-teman paham. Jadi ini adalah base case yang pertama. Ini kalau di C++ ini ya, ngasih komennya base case yang pertama ya. Nah kemudian kita perlu apa? Coba istilahnya kan tadi ya, mencari karakter-karakter yang nggak nice ya. Oke, jadi ini atau kumpulkan karakter-karakter yang nggak nice ya. Yang nggak nice itu maksudnya apa? Dia nggak ada huruf besar atau huruf kecil ya, nggak ada huruf besar atau kecil. Oke, nah berarti caranya gimana? Jadi kita bisa iterasi gitu ya, tapi sebelum itu kita bisa coba gini, karena kan kalau di input itu sebenarnya bisa aja banyak banget duplikat ya, jadi banyak banget huruf kecil A gitu ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu cek semuanya kan ya, kita cuma perlu cek satu di antaranya gitu. Oke, nah jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa coba define yang namanya misalkan aku coba pakai unordered set ya. Jadi ini di atas aku coba definisikan using namespace std, walaupun sebenarnya di si code ini dia udah ngedefine itu secara implisit ya, cuman biar kita nggak lupa, karena di project-project itu biasanya perlu banget nih ya, jangan sampai kita kelupaan di sini. Ini harusnya titik koma. Oke, nah jadi di sini aku coba pakai unordered set ya, kita coba cek. Jadi unordered set, kenapa set ya? Karena kita pingin supaya kalau ada yang sama kita abaikan ya. Oke, jadi kita cuma bentuk satu yang unik aja. Artinya apa? Artinya kita ingin mengumpulkan elemen-elemen karakter yang di input itu yang unik-uniknya aja gitu, karena nanti kita akan bandingkan sama yang uniknya aja, nggak usah semuanya gitu ya. Nah berarti kita bisa katakan seperti ini teman-teman. Ini aku kan dia inputnya di set itu kan adalah karakter ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, bedanya karakter sama string di C++. Ini aku coba coret-coret dikit lah ya. Nah jadi kalau char, tipe data char di C++ itu dia istilahnya adalah cuma satu karakter ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan A ya, C, D, itu kan dia cuma satu huruf kan ya. Nah tapi ada tipe char yang tipe data yang kedua yang mirip juga, yaitu string ya. Ini aku sering menemukan banyak orang yang masih agak bingung ya antara perbedaan char dan string. Nah string itu dia adalah lebih dari satu karakter teman-teman ya. Ini aku coba tulisnya kayak gini deh, dia itu lebih dari satu karakter ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan AB ya, atau AC ya, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah berarti kalau kita balik ke codingannya, tadi kan kita cuma pengen ngumpulin karakter-karakter ya, berarti kan nanti si mapnya itu kan kira-kira kayak gini ya. Jadi misalkan ini A, misalkan ini karakter yang nggak nice ada A, karakter yang nggak nice ada B gitu ya, dan seterusnya. Berarti kan nanti inputnya di set kita itu adalah yang karakternya kan ya, bukan string kan ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini aku coba hapus dulu ya. Oke, kita coba mulai ngoding lagi. Jadi sekarang ini aku bilang apa? Misalkan non nice gitu ya, non nice. Oke, non nice itu dia adalah set ya, lebih tepatnya unordered set, karena nggak harus yang terurut sebenarnya. Oke, dan itu bisa lebih mempercepat, karena kalau terurut dia kompleksitasnya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah setelah itu kita bisa for istilahnya ya, maaf ini kan kita coba dulu ini ya, kita coba istilahnya iterasi dulu sih input itu ya. Jadi kita mau kumpulin karakter-karakter. Jadi sebelum mengumpulkan karakter yang nggak nice, sebenarnya kita perlu kumpulin ini dulu nih. Jadi maaf aku coba ini pindahin ke bawah gitu ya. Ini kita coba ke sini ya. Jadi si unordered set ini itu kita coba misalkan charge gitu. Jadi ini adalah kumpulan karakter yang unik gitu ya. Oke, sebenarnya bisa aja yang digabung ya, tapi nanti akan ada
beberapa loop gitu ya, dan itu agak kompleks. Jadi untuk lebih simpelnya aku coba pisah dulu gitu ya. Jadi ini pertama kita kumpulkan si karakter-karakter yang unik gitu ya, karena kita akan bandingkan sama yang unik-unik aja, nggak perlu semuanya ya. Jadi sekarang kita pengen looping gitu ya untuk setiap si karakter daripada misalkan kayak gini ya, C itu di input S ya. Kita pengen kalau misalkan dia ada di setnya di charts, atau langsung gini aja sih, karena kalau misalkan dia udah ada berarti dia akan secara by algoritma di ini ya, di unordered setnya ya, dia akan mengabaikan itu, jadi nggak akan menambahkan ya. Jadi kita bisa langsung kayak gini aja, charts insert dari si C gitu ya. Oke. Nah habis itu baru kita bisa kumpulkan karakter-karakter yang nggak nice ya. Nah caranya adalah kita bisa define dulu, misalkan aku pakai unorder, pakai vektor aja lah ya biar lebih simpelnya. Jadi vektor dari inputnya adalah char ya, char. Ini dia aku anggap namanya non nice ya. Oke. Nah terus setelah itu aku coba iterasi lagi. Jadi untuk setiap si karakter di input S ya, jadi ini for char C2 dimana ini adalah si S gitu ya. Kita akan coba cek apakah ada salah satu aja huruf besar atau huruf kecil yang dia nggak ada di situ. Oke, karena kalau dia nggak ada di situ, berarti kita udah bisa pastikan bahwa karakter itu adalah karakter yang nggak nice. Karakter nggak nice akan menjadi pemisah ya, yang tadi aku coba sampaikan di awal. Oke, berarti ini tuh kita bisa bilang dia kalau misalkan si aku bilang kayak gini aja, kalau misalkan si C2 itu dia karakter yang setiap karakter di input S ya. Jadi kalau misalkan si C2 itu ada di si di si char gitu ya, tapi dia yang huruf besar atau huruf kecil, kalau ada semua kan berarti dia nice kan kalau ada semuanya. Tapi kalau nggak ada salah satu aja dia nggak nice. Berarti caranya adalah kita bisa ini chars.find ya, karena dia unordered set ya, jadi dia udah ada metode find sendiri, kita nggak perlu pakai dari yang standard library di C++. Kemudian kita juga bisa kayak gini, jadi chars.begin gitu ya, kemudian chars.end. Oke. Lalu kita bisa coba cari, atau langsung gini aja teman-teman, karena ini udah find dari si ininya ya, dari si unordered set, makanya sebenarnya lookup table nih. Berarti kita bisa kalau seandainya si C2 ini dia itu tapi ini bukan C2 aja ya, kan kita mau cari yang kecilnya, jadi to lower gitu ya. Kemudian kita juga mau jadi ini pertama yang kalau dia huruf kecilnya itu nggak ada di si charts-nya gitu ya, jadi chars.end. Oke. Atau ya itu kan baru huruf kecil. Oke, nah sekarang huruf yang besar, berarti chars.find. Nah ini to lower dari si kok to lower sih, to upper ya, ini kan huruf yang besar. Kalau huruf yang kecil udah kan tadi kan, to upper dari C2 gitu ya. Nah dia akan bukan nggak sama dengan ya, sama dengan, maaf, ini harusnya sama dengan, karena kalau sama dengan berarti kan dia nggak ada nih. Oke, salah satu aja yang nggak ada, entah itu huruf kecil atau huruf besar, maka kita bisa pastikan bahwa dia karakternya nggak nice ya. Intinya ide itu. Oke, berarti ini sama dengan chars.end. Oke, ini aku agak kesini deh biar jadi kalau misalkan ini dia terpenuhi salah satu aja, maka kita bisa bilang bahwa si karakter itu nggak nice, berarti nanti non nice ya. Dot pushback, kita coba append ke vektor kita yang non nice gitu ya. Jadi kita coba kumpulkan dulu karakter-karakter yang nggak nice. Ini kita C2. Oke. Ya sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, nah setelah itu setelah kita kumpulkan karakter-karakter yang nggak nice, nah langkah selanjutnya adalah kita coba istilahnya cari substring tadi kan ya. Jadi dari karena karakter yang nggak nice itu kan dia akan jadi pemisah ya. Nah dari situ kita bisa dapatkan substring yang sebelah kiri, substring yang sebelah kanan. Lalu untuk yang pemisahan kedua, substring sebelah kiri, substring sebelah kanan, dan seterusnya gitu ya. Berarti kita bisa kumpulkan substringnya gitu ya, substring dari pemisah dari pemisah ini karakter non nice. Oke.
Nah berarti ini tuh kita bisa bilang, aku coba define pakai vektor aja kali ya. Jadi vektor dari si ini harusnya inputnya adalah string ya kan ya, karena kita kan mau list dari si substring ya. Berarti vektor string ini anggaplah nama variabelnya apa ya enaknya ya. Nama variabelnya misalkan substring ya. Oh spesial string aja deh. Oke, nah habis itu kita bisa for dari intinya kita mau dari integer i sama dengan 0, iterasi semua elemen di input kita gitu ya, i kurang dari s.size ya, lalu oh ini kurang titik koma di sini, maaf teman-teman, ini harusnya titik koma bukan titik 2 ya. Oke, terus habis itu ini si plus plus i. Oke, nah habis itu kita bisa coba jadi kalau misalkan si SI nya itu dia ada di non nice ya, berarti kita bisa bilang bahwa karakter yang ada di input itu dia menjadi karakter non nice yang akan jadi pemisahnya kan ya. Berarti kalau di C++ kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi if dari si split bukan split si kita pakai aja deh find, lalu ini find dari standard library C++ ya. Oke, jadi udah ada. Nah berarti ini s.start s.begin ya, lalu s.end, kemudian kita bisa si gitu ya. Nah kalau misalkan si oh ini bukan s ya, harusnya non nice, maaf, non nice, karena kan kita pengen carikan apakah si si ini artinya elemen yang berada di posisi i gitu ya, di input itu dia ada di vektor non nice atau enggak. Kalau ada berarti kan dia karakter yang enggak nice kan ya, yang akan jadi pemisah. Oke, berarti ini non nice. Oke, nah setelah itu kita bisa ini kita dapat indeksnya kan ya. Nah kalau misalkan dia nggak ada di bukan nggak ada sih, nggak sama dengan non nice.end, berarti kan dia ada tuh ya di vektor non nice kita. Kalau ada berarti kan dia karakternya nggak nice. Oke, nah maka dia akan jadi pemisah. Berarti caranya adalah split dot pushback gitu ya. Habis itu jadi kita akan ambil partnya dari input gitu ya. Jadi kita akan slice supaya jadi substring ya. Jadi ini s dari dot subster ya. Kalau di C++, walaupun ada metode yang lain ya, cuman di sini aku pakai subster gitu ya, sub str gitu. Nah habis itu ini dia mulai dari apa? Mulai dari ini ya. Jadi gini deh, mungkin lebih tepatnya nih. Aku coba define integer start sama dengan 0 ya. Jadi ini mulainya di 0 dulu gitu ya untuk awal-awal. Jadi ini dia mulai dari start. Nah lalu ya dia akan sampai di i-1 ya enggak. Jadi kita akan ambil substring di sebelah kiri dulu. Oke. Nah kalau di C++ si metode substr ini dia akan sampai i. Jadi ini inklusif yang di awal, yang di ini ya akhirnya itu eksklusif. Jadi dia nggak masuk i-nya ya. Jadi dia terakhir i-1. Oke. Nah oke. Nah setelah itu kita perlu update startnya, itu akan sama dengan i+1 ya. Jadi setelah itu kita bisa dapat substring yang kedua, substring yang ketiga dan seterusnya ya, tergantung dari si banyaknya jumlah pemisahnya atau karakter non nice-nya. Oke. Nah setelah itu jangan lupa juga teman-teman, di akhir kita perlu split ya dot pushback ya, baru si s.substr dari si start ya. Nah kenapa kayak gini? Karena gini teman-teman, kalau misalkan ya aku punya kayak di input ini ya, oke, kan yang jadi karakter pemisah kan di z ini kan ya, oke. Nah berarti kan kita udah nambahin tuh yang substring sebelah kiri, oke. Nah tapi gimana dengan substring sebelah kanan, oke. Nah kalau kita cuman berhenti di for aja, nggak ada yang ini, misalkan yang aku buang, nah berarti yang kanan substring nggak dapat dong. Padahal kita mau dapat yang dua-duanya, yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Nah supaya dapat yang di akhir gitu ya, maka kita perlu tambahin ini teman-teman, yang split yang setelah for ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi begitupun juga kalau misalkan dia ada banyak karakter non nice di akhirnya banget tuh pasti kejadian kayak gini teman-teman. Kita belum dapat substring sebelah kanan yang karakter non nice yang paling akhir atau pemisah yang paling akhir. Jadi supaya dapat yang paling substring yang paling kanan gitu ya, kita perlu tambahin yang di sini ya setelah for. Oke, sampai sini paham ya? Ini aku coba hapus dulu ininya, coretan-coretan di sini biar agak rapi codingannya. Ini coba aku hapus. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah setelah itu ini jangan lupa titik koma ya di C++, titik koma. Oke.
Nah, kemudian setelah kita kumpulkan substring-substringnya, ya, lalu kita bisa apa? Istilahnya iterasi untuk tiap substring gitu ya. Oke. Substring. Nah, berarti kita bisa for substring gitu atau for subs. Gini ya, for ini kan string dari subs. Di situ dia split gitu ya. Oke. Nah, terus kita bisa ini setelah kita dapetin substringnya ya dari vector split yang kita udah definisikan sebelumnya. Nah, setelah itu kita mau coba ini nih istilahnya cek gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba definisikan dulu nih si istilahnya max dari si non-nice-nya, non-nice subs gitu ya. Jadi ini adalah maksimum nice substring-nya ya, atau nice substring yang jumlah elemennya paling banyak ya. Jadi awalnya kita inisialisasi dia sebagai empty string atau string yang kosong ya. Nah, setelah itu kita cek jadi candidate, jadi ini ada output ya dari si fungsi rekursif ini. Jadi aku coba kasih kayak gini ya. Jadi ini copy, aku paste di sini. Nah, lalu ini input adalah subs gitu ya. Jadi dia akan secara rekursif teman-teman ya. Jadi ngitung si berapa banyak karakter non-nice-nya, dapatin pemisah-pemisahnya, dapatin substring kiri, substring kanan, terus kita iteratif gitu sampai nanti dapat kalau misalkan dia udah nggak ada lagi karakter yang non-nice atau karakter yang dia nggak ada huruf kecil atau huruf besarnya ya, berarti ya ini harusnya gini. Jadi kalau seandainya dia nggak ada nih teman-teman ya, berarti kan kita bisa bilang bahwa di substring itu semuanya adalah karakter yang nice. Karena substring itu terdiri dari semua karakter yang nice, maka kita bisa katakan juga bahwa substring itu sendiri adalah substring yang nice gitu teman-teman ya. Karena tiap karakter dia punya huruf besar dan huruf kecilnya di situ. Oke. Nah, berarti kalau seandainya dia udah nggak ada ya si karakter not nice-nya di substring itu ya. Jadi ini if kalau misalkan si non nice ya, ini aku pakai find aja deh begini, non nice ya dari si begin gitu ya. Lalu non nice, harus gini aja sih, nggak usah pakai find ya, agak ribet begini aja. Langsung kita non nice dot size ya. Jadi kalau misalkan dia elemennya kosong di vektor itu, berarti kan di substring itu dia nggak ada karakter yang nggak nice kan satupun dia. Berarti kan semuanya karakter yang nice. Maka substring itu adalah substring yang nice. Berarti kalau misalkan kayak gini, maka kita bisa bilang kita langsung return si ininya, ya kan? Return si s-nya, jadi input substring itu. Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Dan itu akan dilakukan secara rekursif sampai dapat si semua substring, semua karakter yang di substring itu dia nice. Oke, sampai sini paham ya. Nah, berarti setelah itu kita bisa dapatin kandidatnya. Lalu kita coba cek kalau misalkan si banyaknya elemen di kandidat itu dia lebih besar daripada banyaknya elemen di max and subs yang tadi kita definisikan gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwa sekarang max and subsnya itu adalah kandidat itu, ya nggak? Oke. Nah, sampai sini ya, paham ya teman-teman ya. Jadi itu harusnya kita coba cek dulu apakah ada yang salah. Oh, ini kita perlu return dulu ya, karena dia yang di expect ya sebagai output di fungsi ini dia adalah tipe data string. Maka kita akan return di sini itu si max and subsnya. Oke. Kita coba cek dulu apakah benar. Ini oh ya, aku lupa define tipe data ya, karena kan di C++ dia tipe static ya, jadi kita perlu explicit define tipe datanya apa. Ini aku bilang string gitu ya. Kita coba cek. Ini dia kenapa nih dia, oh ya. Jadi ini kita perlu define juga teman-teman ya tipe datanya. Oke. Coba cek. Kalau misalkan dia, oh maaf ini kita lupa ya, kalau di C++ itu dia ada kurung tutup kurung bukanya di if ya. Oke, kita coba cek lagi. Oh iya, maaf teman-teman, ini harusnya bukan ini ya, bukan seperti ini doang ya. Kan kita mau ngecek apakah di vektor non-nice itu dia nggak ada elemen atau enggak. Kalau dia nggak ada elemennya, berarti kita langsung return si input substring itu, ya kan? Karena kalau dia setiap karakter yang nice, maka substring itu adalah nice,
ya. Jadi kalau nggak ada karakter yang nggak nice, ya berarti kita langsung return si substring itu, karena substring itu udah pasti substring yang nice. Jadi harusnya caranya gini ya, bukan cuma size kayak gini doang ya, tapi kita harus pastikan bahwa jumlahnya elemen di vektor itu dia 0 gitu. Nah ini kalau kita run, nah itu teman-teman ya, kalau kita submit apakah bisa. Nah oke gitu ya teman-teman ya. Nanti di video berikutnya ya aku akan coba jelasin lagi gimana kita bisa optimize si codingan ini ya, biar dia nggak hanya bis 18%, tapi dia kalau bisa bis 100% gitu, atau lebih dari 90%. Oke, sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, semoga paham ya.